Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia-Nya kita bisa bersama-sama dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu serta bersilaturahmi di link majelis yang mulia ini dalam keadaan aman fi amanillah, sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap niat kita bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'ahum, kepada kita semua dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Yang kami hormati Pak Guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Diyadu Firqatul Mujahidin. Seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu agar pengajian ini, majelis ini menjadi lebih berkah, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kita masuk kepada kajian rutin RFM Ba'da subuh kita, yakni kajian kitab Al-Hikam Hikmah ke-145 yang berbunyi, berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, iza waqa'a minka zambum fala yakun sababan liya'sika min husulil istiqamati ma'a rabbik, faqad yakunu zalika akhira zambin qaddira alaik. Jika kau terjatuh kepada dosa, janganlah hal itu membuatmu putus asa untuk beristiqomah bersama Tuhanmu, karena bisa jadi itulah dosa terakhir yang ditetapkan atasmu. Sebelum kita mendengarkan penjelasan mengenai hikmah ke-145 ini dari guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, marilah bersama-sama terlebih dahulu kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah yang berkaitan dengan kajian kita pada pagi hari ini, yang akan dibawakan oleh Ibu Nur Hidayah dari Bandung. Kepada Ibu Nur Hidayah kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, ya ibnu adama law balagat zunubuka ananas samai sumastaghfartani wala abali. Wahai anak Adam, seandainya Anda memiliki dosa besar sampai menyentuh langit, lalu Anda beristighfar meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah, niscaya aku akan mengampuni dosamu dan aku tidak peduli dengan dosa-dosamu. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan beliau berkata hadis ini hasan sahih. A'udzu billahi
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran kepada Ibu Nur Hidayah kita ucapkan. Semoga apa yang kita dengarkan barusan lantunan ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan semakin memperdalam, menguatkan, dan menambah ilmu kita dalam kajian Thalabul Ilmi pada pagi hari ini. Baiklah, waktunya kita untuk mendengarkan tausiah singkat dari guru kita, Bapak Ustadz Abdul Razak, sekaligus ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana masih terus Allah berikan kesempatan kepada kita untuk selalu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada junjunan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hikmah yang ke-145. Pak Ustadz di setiap kajian tidak membacakan dalil muqaddimah karena sudah ada bagiannya yang baca Al-Quran dan hadis. Itu adalah pengantar dari setiap kajian yang kita kaji. Jadi ibu-ibu bisa dipinta ke yang bacanya, seperti barusan Ibu Nur Hidayah dipinta oleh Ibu, ini 145 nih ayat hikmah 145, surat apa, ayat berapa, hadisnya minta dong, begitu tulis oleh Ibu. Itu jadi ilmu, Bu, jadi ilmu itu. Hikmah yang ke-145. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi. Syai'ulillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Iza waqa'a minka zanbun, apabila terjatuh engkau pada dosa, terjatuh, tergelincir. Jadi bukan disengaja ini terjatuh. Fala yakun sababan liyasika min husulil istiqomah ma'a rabbik. Maka janganlah hal itu membuatmu putus asa untuk beristiqomah bersama Tuhanmu. Faqad yakunu zalika akhiru zanbin kuddiro alaika. Karena terkadang bisa jadi itulah dosa terakhir yang ditakdirkan Allah kepadamu. Itu judulnya hikmah ke-145 ini. Kita buat contoh dulu agar lebih paham. Di sini akan membahas tentang makom, satu makom dalam suluk, yaitu makom taubat. Yang mana makom taubat ini sebagai pondasi yang luar biasa. Ukuran sholat khusyuknya, bagaimana taubatnya. Semua ibadah tergantung taubatnya. Nah, apa yang disebut dengan taubat? Taubat itu bahasa mudahnya adalah inabah, kembali ke jalan yang benar. Nah, ini dikatakan idza waqa minka danbun fala yakunu sababan liyasika. Jika terjadi kita kepeleset melakukan dosa bukan disengaja direncana. Nah, maka jangan menjadi putus asa. Ibarat ada ibu-ibu lagi jalan aja di jalan, lagi kebingungan karena banyak masalah, kebingungan, jalan kaki aja. Tujuan mau pergi ke Jakarta dari Bandung. Karena lagi bingung, banyak pikiran, kalau kata orang Sunda, kalau kata Pak Haji Ajis, lagi linglung. Bukan ling nih, tapi ling ada lungan, linglung jadi. Lagi linglung, banyak pikiran. Harusnya naik bis ke Jakarta. Karena mau ke Jakarta, ini malah naik bis ke Surabaya. Naiklah bis Surabaya. Gak sadar dia. Begitu naik bis Surabaya, tertidur di bis. Belum sadar juga dia. Udah nyampe ke terminal, dibangunkan oleh kondektur. Bu, bangun bu. Kata ibu, ini udah di Jakarta udah nyampe. Bukan, ibu mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Ini di Surabaya ibu. Ibu siapa sih? Saya jamaah RFM. Waduh, Masya Allah, jamaah RFM jadi ngaco, mau ke Jakarta ke Surabaya. Nah, itu contoh orang yang tobat nih. Yang tobat begini. Apa yang pertama kita lakukan adalah kita akan kembali. Kembali kemana? Kembali ke titik awal. Kembali ke Bandung. Walaupun misalkan dari Surabaya langsung ke Jakarta bisa, ceritanya kembali aja. Ini harus kembali. Kembali dulu ke titik awal. Kembali ke Bandung. Atau asalnya dari Cirebon, kembali dulu ke Cirebon. Nah, atau langsung ke Jakarta, tetapi melewati tempat titik asal. Itulah tobat. Tobat yang jangan menjadikan putus asa. Tobat yang jangan menjadikan dosa, jangan menjadikan putus asa. Beda kepeleset sama yang sengaja. Kalau itu kan ke Surabaya bukan tujuan, tadinya mau ke Jakarta, tapi karena linglung jadi ke Surabaya. Bukan tujuan dan cita-cita melakukan dosa, tetapi karena saking bingung dan tidak kuat
La haula wala quwata, tidak ada daya untuk melakukan taat kepada Allah, wala quwata, tidak ada kekuatan untuk menghindari dosa. Karena tidak ada kekuatan, nggak kuat kita. Terjerumus lagi ke dosa. Terjerumus lagi ke dosa. Nah, kalau sudah nyampe Surabaya, sadar, jangan ditulisin ke Lombok. Kalau tulisin ke Lombok, itu ketemu Ibu Kasri, Nur Kasri Ati lagi di Lombok. Tetapi balik lagi ke Bandung, ke arah Jakarta. Maksudnya, kalau sudah sadar kita melakukan dosa, jangan diterusin. Balik lagi kita. Nah, itu namanya taubat. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iza tabal abdu ilallahi taubatan wa azima 'alal istiqamati wa 'alal iqla'i 'ala dzunub fa waqa'a fi maksiatin min ghairi kasbin minhu faliyatub ilallahi ta'ala wal yazim 'alal istiqamah walau marratin fala 'ala zalika akhiru dzanbin qudira alaihi apabila seorang hamba bertaubat kepada Allah dan mempertahankan taubatnya. Kita sudah pertahankan. Cita-cita kita berhenti dari melakukan dosa itu. Kita sudah yakin, sangat kuat cita-cita tidak akan melakukan dosa itu lagi. Lalu tidak disengaja, dia kepleset lagi, jatuh lagi melakukan dosa tersebut. Maka hendaknya ia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat lagi kepada Allah. Dan cita-cita lagi kepada Allah untuk istiqomah dalam tobat. Walaupun beberapa kali dosa, kepleset, tobat lagi. Cita-cita lagi, ya Allah, saya tidak akan melakukan dosa ini lagi, ya Allah. Tapi bukan dosa yang sama nih. Ternyata oleh Allah ditakdirkan kena lagi, dosa lagi. Tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi. Jadi kita setelah dosa yang kepleset itu bukan disengaja, jangan ditunda-tunda tobat. Anggap mudah-mudahan dosa yang kita tobatin itu adalah dosa yang terakhir. Artinya terakhir dosa yang ditakdirkan dari Allah kepada kita, sehingga kita mati dalam keadaan sudah menobati dosa. Jadi jangan ditunggu-tunggu datang. Oleh karena itu dicontohkan Allah memberikan fasilitas sholat 5 waktu. Dari subuh sampai duhur. Nah, kita melakukan dosa, entah itu dosa mata, entah dosa telinga, entah dosa lisan, entah dosa hati. Allah siapkan sholat duhur untuk menobati dosa antara subuh dan duhur. Datang lagi sholat asar untuk menobati dosa antara duhur dan asar. Datang lagi maghrib untuk menobati dosa antara maghrib dan isya. Terus seperti itu. Nah itu jangan ditunggu-tunggu. Jangan sampai berdosa pagi-pagi menunggu sore. Karena siapa tahu dosa yang kita lakukan itu adalah dosa yang terakhir karena kita keburu mati. Karena takut keburu mati, buru-buru kita taubatan. Kenapa kita disuruh selalu taubat dan taubat? Karena siapa tahu. La Allah. Tadi kan dalam kitabnya bahasanya begitu. Faqad yakunu zalika akhiru dzanbin. Terkadang semoga aja dosa tersebut adalah dosa yang terakhir Allah takdirkan kepada kita. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setan tidak pernah berhenti menggoda dan menggoda kita. Asyaitonu qad yuwaswisu ilaika kun ala yasin minal istiqomah wa ala yakinin bianna taubataka ghairu makbulah bahwairulaka ilal maksiat.
Terkadang setan datang membisikkan kepada kita. Bisikan setan, wahai manusia, kalau engkau sekarang tobat, sebentar lagi engkau lakukan lagi dosa. Lalu engkau tobat lagi, engkau dosa lagi, engkau tobat lagi, engkau dosa lagi. Berarti engkau tidak istiqomah dalam tobat. Berarti engkau mempermainkan Allah dan Allah akan benci kepada engkau. Kata setan, udah gini aja. Kalau dosa nih jangan dulu ditobatin. Kumpulin aja dulu. Ntar tobatnya sekaligus, jangan dosa-dosa lagi. Nah itu bisikan setan, Pak Haji Ajis. Sekarang umur baru 40 tahun misalkan. Kata setan, jangan dulu tobat, ntar aja. Kalau udah kakek-kakek, kalau udah susah jalan, kalau udah pakai itek, baru tobat. Kata setan, percuma tobat dosa lagi, mempermainkan tobat. Untuk apa? Udah habisin aja, puas-puasin. Kalau ada perasaan begitu jangan salah. Itu dari kong setan itu. Bisikan kong setan. Membisik ke hati kita. Terus bisikan setan lagi begini. Kamu udah tobat dosa lagi. Tobat dosa lagi. Katanya kamu nggak mau bersentuhan dengan yang haram-haram. Kamu bersentuhan lagi. Udah gini aja, puasin aja yang banyak, jeger sekaligus. Ntar tobatnya sekaligus. Bisikan setan itu. Ada lagi setan berbisik seperti ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nih, Allah itu gak suka dengan orang yang ragu-ragu. Kamu ragu-ragu, gak yakin, gak istiqomah. Allah itu tidak akan membuat kebaikan untuk kamu. Udah dosa aja sekarang gak apa-apa. Nanti kan kalau udah tobat sekaligus tobat berhenti. Itu bisikan setan. Itu kan bisikan setan. Jangan diikutin. Itu bisikan setan. Nah, jadi cara untuk supaya kita tetap segera tobat, tidak menunggu-nunggu nanti, jangankan hari atau minggu atau bulan, kita begitu dosa langsung tobat, begitu dosa langsung tobat. Jawab perkataan setan itu, bisikan setan itu dengan 3 kata-kata. Yang pertama, jawab oleh hati kita. Kalau hati kita ragu-ragu, kuatkan dengan lisan kita. La'alla zalika akhiru danbin kuddiro alayya. Kita jawab, kong setan, maaf ya, wahai setan, aku ini harus taubat sekarang juga. Barangkali saja ini dosa terakhir yang Allah takdirkan kepadaku. Mungkin aku mati habis taubat. Jadi aku husnul khotimah. Satu jawaban kita ke bisikan setan itu. Semoga aja ini adalah dosa yang terakhir Allah takdirkan kepadaku. Satu. Yang kedua, inna rabbi ghafurur rahim. Wahai setan, sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Walaupun aku 1000 kali, beribu-ribu kali melakukan dosa, Allah pun beribu-ribu kali mengampuni dosaku. Nah, si setan langsung nyinyir, Bu. Wah, ngeyel nih Pak Haji Haji sekarang udah bisa ngejawab, gitu kan? Kata setan begitu. Udah bisa ngejawab sekarang digoda-goda itu. Udah ntar aja tobatnya. Enggak. Inna rabbi ghafurur rahim. Allah Tuhanku maha pengampun. Beribu-ribu pun aku melakukan dosa, melakukan salah, Allah akan mengampuni dosaku. Tetapi ibu jangan di depan suami. Ntar kelepasan lagi. Ada bisikan setan untuk melakukan dosa. Ibu katakan depan suami, bukan dalam hati. Hei setan, aku tidak akan berhenti bertobat. Oh, suami marah. Apa kamu bilang setan sama saya? Jadi di dalam hati ini ya, dalam hati. Kalau mau diucapkan nggak ada orang. Jadi udah berapa itu
kata-kata menjawab kita dari bisikan setan? Baru 2 ya? Dua. La'alla zalika akhiru danbin qudira alayya. Semoga aja ini dosa yang terakhir Allah takdirkan kepadaku. Satu. Yang kedua, wahai setan, Allah itu adalah Maha Pengampun. Beribu-ribu pun dosa aku lakukan, Allah itu lebih Maha Pengampun. Semua dosa pasti Allah ampuni. Yang terakhir, yang ketiga, yuhibbut tawabin, yuhibbut taibin. Allah Tuhanku yaitu zat yang sangat mencintai orang yang tobat. Jadi tidak mungkin aku tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengatakan begitu, maka setan berserah diri. Ya sudahlah kalau begitu, terusin aja Pak Haji Aziz, terserah padamu, begitu kan? Nah, pergi setan. Jadi setan sudah tidak mau ngeganggu kalau orang sudah punya prinsip yang 3 tadi. La'alla zalika akhiru danbin qudira alayya. Inna rabbi ghafurur rahim. Innallaha yuhibbut taibin. Itu jawaban hati kita jika dibisikin oleh setan supaya kita tidak tobat, supaya tobat kita digunuk-gunuk, ditumpuk-tumpuk nanti. Kata kita, dosa ini adalah mudah-mudahan dosa yang terakhir Allah takdirkan kepadaku. Setelah aku tobat, aku mati, maka husnul khotimah. Oleh karena itu aku langsung harus tobat. Yang keduanya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Betapapun banyaknya dosaku, ampunan Allah lebih luas, lebih banyak. Yang ketiga, Allah mencintai orang yang tobat. Jadi tetap aku putuskan aku akan tobat sekarang, walaupun aku jatuh lagi nanti. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Wahai katakanlah wahai Muhammad, Allah bersabda kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kita semua, hai hamba-hambaku yang melampaui batas. Allah betapa sopannya memanggil kita hamba-hambaku yang melampaui batas. Padahal Allah bisa saja mengatakan, wahai hamba-hambaku yang mantangul, wahai hamba-hambaku yang goreng adat, Haji Aziznya, gitu. Wahai hamba-hambaku yang buruk perilakunya. Tidak, Allah begitu sopannya manggil kita, wahai hambaku yang melewati batas. Saya suka sedih kalau baca ayat ini. Kenapa? Orang-orang berdosa, sangat berdosa, tetapi Allah panggil dengan sopan. Allah panggil, wahai hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Kita melewati batas, dilarang oleh Allah, kita labrak. Allah melarang kita melakukan sesuatu, kita labrak. Nah, itu kan melewati batas. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah menghapus dosa, mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu ayat yang mengatakan bahwa jangan kita berputus asa. Karena banyaknya dosa yang diperbuat, zina, judi, riba, misalkan melakukan kesalahan-kesalahan yang besar, lalu kita beranggapan Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Allah tidak akan mengampuni perbuatan-perbuatan dosa tersebut yang sangat buruk. Nah, maka prasangka kita itu lebih besar dosanya daripada dosa yang kita lakukan. Sekali lagi, karena kita merasa ya makan uang riba, ya zina, ya mabok, ya judi, segala macam dosa besar kita lakukan. Lalu kita mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosa saya karena kebanyakan dosanya.
maka perkataan itu lebih dosa daripada melakukan dosa-dosa tadi. Paham Ibu? Halo? Kenapa paham? Kenapa lebih dosa? Karena jinah itu masih dosa dohir, mabuk masih dosa dohir, riba masih dosa dohir, tetapi punya prasangka buruk terhadap Allah. Allah tidak akan mengampuni dosa kita, itu dosa batin. Kita sudah tahu kan sekarang bahwa dosa batin itu lebih berat daripada dosa dohir. Begitu. Nah, itu saking apa Allah melarang, saking jangan-jangannya kita berputus asa dari rahmat Allah. Saking jangan putus asa dari rahmat Allah. Itulah sifat manusia. Udah bertobat-tobat, udah nyerah-nyerah. Ya Allah, aku ini tolong ya Allah, jangan aku ditibakan lagi dosa. Tahu-taunya sorenya jatuh lagi dosa. Jangan berhenti, tobat terus. Kalau memang itu bukan kita rencanakan, tobat terus. Nah, ini perlunya kita ngaji, tetapi dengan 3 syarat. Gitu. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tadi. Atau ini bukan kita, ini orang lain. Kita melihat orang lain dosanya, wah orang itu mabuk iya, jinah iya, mana riba juga. Wah, dosanya banyak banget, banyak kali dia. Ada yang bertanya, itu kira-kira diampuni nggak dosanya orang begitu? Susah itu, dosa banyak begitu, susah diampuni. Kita mengatakan begitu ke orang lain. Dosa kita lebih besar daripada orang yang melakukan zina, mabuk, dan melakukan sesuatu apapun itu. Yang dosa-dosa. Oh, tadi kan untuk diri sendiri. Kenapa lebih besar? Karena kita berprasangka buruk, memutuskan harapan orang atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi dia memutuskan rahmat Allah dari dirinya, kalau yang barusan memutuskan rahmat Allah kepada orang lain. La taqnatu min rahmatillah. Kan Allah melarang, jangan engkau memutuskan rahmat Allah untuk diri engkau sendiri dan untuk orang lain. Jadi kalau engkau lihat orang lain banyak dosa, kita katakan, bertobatlah. Allah Maha Pengampun, betapapun dosa kamu banyak, gak seimbang. Dosa kamu itu seperti apa sih? Kamu emang dosanya apa? Saya dosanya mabuk, zina, judi, riba. Bertobatlah. Tapi kan saya takut gak diterima tobat. Itu masalah diterima urusan Allah. Kewajiban kamu adalah tobat. Kalau dibanding-banding dosa kamu, apa kamu pernah ngubur anak hidup-hidup? Membunuh anak hidup-hidup pernah nggak? Enggak, saya amit-amit. Paling saya zina begitu, mabuk, apalagi begitu. Nah, lihat para sahabat yang sekarang menjadi panutan kita, yang sekarang menjadi pengikut kita. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa masa lalunya. Sampai ada yang dosanya anak sendiri dikubur hidup-hidup. Tetapi setelah Allah ampuni dosanya, benar-benar tobat, itulah luar biasa. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan Allahumma gfirli danbi, ya Allah ampunilah dosaku. Astagfirullahaladzim, ampunilah dosaku ya Allah. Itu bermanfaat sekali. Bermanfaat sekali. Jika ucapan tersebut diucapkan setelah kita melakukan 3 hal. Apa? 1, menyesal. Menyesal, ya Allah, aku kok melakukan salah lagi. Menyesal, aku sangat menyesal. Yang kedua, melepaskan diri dari kemaksiatan tersebut. Lepaskan langsung. Jadi yang melakukan dosa lagi, bukan itu lagi, bukan. Dosanya yang lain gitu. Nah, yang ketiga, niat yang bulat, cita-cita yang kuat, tidak akan mengulangi dosa tersebut. Nah, setelah itu kita katakan, astagfirullahaladzim, ampuni dosa aku ya Allah, ampuni dosa aku ya Allah. Nah, ucapan seperti itu, maka seperti orang
yang cuci muka lalu pakai bedak. Tahu bedak ibu-ibu? Bedak tahu nggak? Zaman sekarang pakai ibu-ibu pakai bedak. Zaman sekarang apa pakai apa? Namanya itu kan bedak dulu ya. Nah, kalau orang baru bangun tidur nggak cuci muka nggak apa-apa masih belekan pakai bedak bagaimana kira-kira? Bagus nggak? Kata Pak Jajis baru bangun tidur belum cuci muka belum apa mata masih belekan jalan sempoyongan langsung main pakai bedak aja bagus nggak kira-kira? Nah, jadi itulah ibarat orang istighfar dia itu tidak tahu istighfarnya kemana arahnya nih. Arahnya kemana tidak tahu. Nah, tetapi kalau orang yang menyesali, orang yang melepaskan diri dari kemaksiatan, orang yang berniat tidak akan kembali melakukan dosa tersebut, misalkan walaupun dia tidak istighfar, maka itu orang ibarat orang yang cuci muka, sering cuci muka, walaupun tidak pakai bedak, bersih. Tetapi kalau orang yang istighfar, tetapi tidak ada tujuan, apa tujuan dia istighfar? Tidak ada dia menyesal, tidak ada dia melepaskan diri dari kemaksiatan itu, tidak ada dia niat tidak akan mengulangi lagi, maka itu seperti orang yang bangun tidur langsung pakai bedak, masih belekan, masih segala macam. Nah, itulah ya kurang bagus. Begitu ibu sekalian. Baru setelah kita hadirkan yang 3, menyesal, terus melepaskan diri, terus niat tidak akan mengulangi lagi. Baru kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, pertanyaan bagaimana Pak Ustadz? Kalau misalkan, maaf contoh nih, kalau misalkan hubungannya dengan riba, dengan rentenir, misalkan ini 1 tahun, baru 2 bulan Pak Ustadz, saya udah dengar pengajian begini, bagaimana ini? Saya jadi takut, karena rentenir dan riba itu sama dengan menjinahi orang tua sendiri. Karena dosanya itu seperti orang yang ngajak perang terhadap Allah, sama dengan orang yang nantang Allah. Bagaimana Pak Ustadz? Ini masih lama 10 bulan lagi. Caranya ada. Bagaimana caranya? 1, niatkan dalam hati tidak akan dilanjutkan.